Financial Risk Insight dari tahun 2020 hingga tahun 2025, di mana aku mau buat menjelaskan tentang ada jumlah audit yang dilakukan, kasus beresiko tinggi, dan kasus penipuan yang terdeteksi dan pelanggaran kepatuhan pada setiap company Big Four tersebut. Yang pertama, aku buka Power BI, lalu aku ke blank report, aku get data ke Excel workbook, aku ambil datanya, lalu udah nunggu. Habis itu aku buka, aku terus kalau udah aku load datanya. Nah, di load data ini aku pengen lihat apakah ada data yang salah dan pingin aku ganti. Nah, di sini aku pengen ganti datanya ini ke judulnya, aku hilangin underscoresnya. Nah, di sini aku ganti. Oke, ini datanya udah aku ganti semua. Terus aku pengen buat page-nya ada 4 karena untuk 4 company. Aku rename, ini aku rename PwC, aku rename Deloitte, aku rename bisa aku rename KPMG. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal aku masukin background, aku ke sini lalu ke canvas background, aku browse, terus aku masukin backgroundnya. Di sini kita stretch, terus transparansinya kita nolin. Sama di page-nya yang lain juga dibuat seperti itu, transparansinya dihilangin, di stretch, di stretch, terus KPMG, stretch terus. Oke, ini 4 perusahaannya udah masuk semua. Lalu selanjutnya aku mau kasih biar bisa move ke page satu ke page yang lain. Aku buat shape, aku pakai round rectangle. Aku taruh di tengah sini. Terus di sini aku masukin shapes lagi. Aku masukin oval. Ini aku edit di general. Terus terus habis itu di style aku ganti dia. Terus aku transparanin sekitar 10%. Terus ini aku kecil aja. Kayak aja pendek. Terus kita paste. Udah kayak gini aku ganti warnanya. Untuk PwC aku kasih warna oranye, merah lah ya. Kita kasih warna merah. Terus untuk Deloitte aku kasih kuning. Hijau, hijau. Hijau untuk Deloitte. Hijau kan ya? Hijau tuh. Terus untuk EY aku kasih kuning. Sama biru aku kasih untuk KPMG. Nah, setelah itu kita pencet yang bagian merah ini, kita ke action, kita nyalain actionnya, kita ke page navigation, kita ke ini karena di page ini sendiri jadi kita masukin on, and then yang hijau kita onin, terus kita kasih di page navigation, kita kasih di Deloitte, yang kuning kita onin, terus kita kasih page navigation, kita kasih ke EY, yang biru kita onin, terus kita
page navigation kita kasih KPMG. Udah, kalau udah kayak gini tinggal kita copy paste juga ke halaman yang sama. Tinggal copy paste aja. Udah, tinggal kita cek lagi actionnya ini. Page navigation, destinationnya ini di mana. Terus yang ini, aduh, yang ini di action kita ke EY benar, yang ini ke KPMG, ini ke PwC. Terus yang EY, yang merah ke PwC, yang hijau ke Deloitte, yang EY di yang biru di KPMG, terus yang KPMG juga yang merah ke PwC, yang hijau ke Deloitte, yang ini ke yang kuning ke EY, dan yang biru di Oke, kalau udah kayak gini kita bisa coba kita pencet Control N, udah bisa pindah-pindah ke setiap page-nya. Lalu selanjutnya kita mulai masuk ke sini, kita masukin slicer, kita ambil datanya di firm name. Terus firm name ini juga aku taruh di sini. Terus di sini aku centang PwC aja kayak gini. Values-nya kasih aku ke general, aku ke efek, aku transparansinya aku 100%. Terus ini aku paste di sini. Visual ordernya gini aja. Yang aku kasih di nah, lalu buat juga yang sama pada setiap company-nya.
sebelum kita buat, kita masukin data-datanya. Yang pertama, masukin di masukin AI use-nya. Eh, salah. Ini kita pakai yang ini aja. Masukin terus masukin ini juga. Ya, aku masukin pie chart. Terus masukin AI. Di values-nya tulis. Recording in progress.
Oke, ini kurang lebih gambaran dashboardnya seperti ini. Untuk terus tinggal kita copy-copy aja ke setiap perusahaan. Terus kita pastiin dia delete. Udah deh, ini tinggal di copy-copy aja, udah kita atur dan masukin datanya. Nah, ini karena ya nggak sem karena nggak semua ini belakangnya backgroundnya sama, jadi kita atur untuk ini kita naikkan tingkat transparansinya di general. Oke, yang pasti delete aja, yang pasti delete. Nah, tapi seperti ini untuk setiap perusahaan yang lain. Oke, bebas aja untuk setiap perusahaannya. Kayak gini sih, udah tinggal kita pilih aja untuk bagaimana setiap perusahaan.
udah jadi. Bagi- Berikut ini adalah hasil dari final pembuatan dashboard pada Power BI saya, di mana pada PwC, firma PwC itu di tahun 2020, eh, di tahun 2020 terdapat 8.000 audit yang ditangani oleh firma ini, di mana yang dikategorikan beresiko tinggi karena masalah kepatuhan itu ada 479 kasus, dengan pelanggaran regulasi yang terdeteksi itu ada 346 kasus, di mana jumlah kasus penipuan yang terungkap selama audit itu ada 182 kasus. Nah, dan industri yang terdampak yaitu pada industri kesehatan. Pada proses pengauditannya tidak menggunakan AI dalam pengerjaan auditnya. Lalu berikut ini adalah audit effectiveness score-nya 21, terus total revenue impact-nya 294,07. Lalu rata-rata pekerja mingguannya itu di tahun 2020 itu 61,33, dan total skor kepuasan kliennya itu ada 21,3. Terus ini untuk tahun 2021, 2023, 2024 pada retail, tech, finance, healthcare, ya. Lalu kita ke perusahaan berikutnya di retailnya tahun 2024, 2022 pada finance, pada bidang finance, pada lalu pada Deloitte di tahun 2025 jumlah audit yang ditangani firmanya ada 3.000 dengan 516 kasus yang beresiko tinggi karena masalah kepatuhan. Lalu ada pelanggaran regulasi yang terdeteksinya itu ada 216 kasus, dengan 83 kasus penipuan yang terungkap selama audit, di mana pada bidang ini menggunakan ada yang menggunakan AI dan tidak menggunakan AI, dengan audit effectiveness score-nya segini. Terus eh, ini untuk EY, ini untuk EY, dan ini untuk KPMG. Nah, dengan Dengan hal ini, kita jadi tahu perbandingan di antara keempat firma ini dan memiliki wawasan tentang penilaian risiko keuangan, pelanggaran kepatuhan, dan tren deteksi pada setiap firmanya. Eh, berapa jumlahnya berapa? Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.